Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan di minggu ketiga. Pada perkuliahan minggu ketiga kali ini, kita akan belajar mengenai kalimat logika proposisi, interpretasi, dan nilai kebenaran. Nah, yang pertama, kalimat logika proposisi. Definisinya, kalimat atau formula logika proposisi dibentuk dari yang pertama itu ada yang namanya konstanta proposisi. Jadi, konstanta proposisi dia akan bernilai true or false. Nah, pilihan ya, true atau false. Kemudian yang kedua ada yang namanya variabel proposisi. Nah, di variabel proposisi ini ada yang menggunakan variabel biasa PQR atau ada pula yang menggunakan indeks. Misalkan di sini ada ini ada P, kemudian P1, P2, kemudian Q, Q1, Q2, R1, R2, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan penghubung proposisi. Nah, penghubung sudah kita pelajari, ada yang namanya negasi atau tidak, ada yang namanya disjungsi atau, ada yang namanya implikasi yaitu jika maka, ada yang namanya konjungsi yaitu dan, ada yang namanya eksklusif or atau eksklusif dan yang terakhir ada yang namanya biconditional, jika dan hanya jika. Nah, kemudian setelah kita memiliki tiga komponen tersebut, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap proposisi merupakan sebuah kalimat logika proposisi. Jadi kalau misalkan kita punya P, Q, dan R, nah ini juga setiap P, Q, dan R disebut sebagai kalimat proposisi. Yang kedua, jika F, nah F ini adalah satu kalimat yang isinya itu mungkin ada P dan Q kemudian dihubungkan dengan keenam penghubung ini, salah satu keenam penghubung ini. Dan G, nah berarti kita punya dua kalimat logika proposisi. Nah, maka untuk negasi F, kemudian F konjungsi dari G, F disjungsi dari G, F eksklusif or G, F implikasi G, dan F biimplikasi G, itu masing-masing juga merupakan sebuah kalimat logika proposisi. Nah, kemudian kalimat F dan G dipakai untuk membentuk KLPH. Nah, nanti kita punya satu bentukan kalimat baru yaitu H yang lebih kompleks dengan aturan B. Nah, aturan B tadi ini adalah setiap logika proposisi dan hubungannya itu merupakan suatu KLP. Disebut sebagai komponen daripada KLP yang bersangkutan dan disebut sebagai anak kalimat dari H. Jadi nanti masing-masing yang memiliki nilai ini, nah ini disebut sebagai anak kalimat daripada H yang merupakan kalimat baru. Nah ini ya berarti ya. Kemudian H juga merupakan anak kalimat dari H. Nah H sendiri juga merupakan anak kalimat dari H. Anak kalimat dari H yang bukan merupakan H disebut sebagai anak kalimat sejati. Selanjutnya kita akan berikan contoh. Yang pertama, kalimat logika proposisi. Saya punya H yang merupakan gabungan antara dua. Ya, untuk kalimat pertama saya punya P eksklusif or Q, kemudian atau P eksklusif or negasi Q. Nah, dari kalimat H ini kemudian kita akan coba partisi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, di sini yang pertama saya simbolkan dengan G yang merupakan P eksklusif or Q dan saya simbolkan dengan K yaitu P eksklusif or negasi Q. Nah, dan H itu sendiri merupakan G, nih ya, G, kemudian ada penghubung disjungsi dan juga ada K. Nah, itu merupakan H itu sendiri. Nah, di sini setiap G
juga memiliki anak kalimat karena dia memiliki proposisi terhadap P dan juga terhadap Q. Nah, ini kan G terbuat dari kalimat G ini terbuat dari proposisi P yang dia juga punya nilai kebenaran ya. Ingat setiap kalimat punya nilai kebenaran. Kemudian Q juga punya nilai kebenaran dan juga G sendiri juga memiliki nilai kebenaran sehingga G itu memiliki anak kalimat P, Q, dan G. Kemudian untuk K memiliki anak kalimat P. Nah, kemudian ada negasi Q. Nah, karena ini merupakan negasi Q, maka kita buat lagi satu indeks di bawah K, yaitu K1. K1 merupakan negasi Q. Nah, dan K itu sendiri. Jadi K itu terdiri dari P, kemudian K1 yang merupakan negasi Q, dan K itu sendiri. Karena K itu sendiri memiliki proposisi P, kemudian penghubung eksklusif OR, dan K1 yaitu negasi Q. Kemudian kita juga punya K1. K1 tadi adalah anak kalimat daripada Q dan juga K1 itu sendiri. Jadi dia K1 tadi adalah terbentuk dari Q, karena kalau misalkan tidak ada Q, kita tidak memiliki negasi Q, dan juga K1 itu sendiri. K1 sendiri itu adalah Q. Jadi dia terdiri dari suatu proposisi Q dan K1 itu sendiri. K1 adalah isinya Q. Nah, kemudian berarti kita sudah bisa membreakdown atau mempartisi suatu kalimat proposisi menjadi beberapa anak kalimat. Jadi awalnya H yang punya kalimat panjang ini memiliki anak kalimat G dan G dan K dan H. Kemudian G dipartisi lebih kecil lagi juga memiliki anak kalimat yaitu proposisi P, Q, dan G dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita bisa mempartisi anak kalimat, kita tentu saja harus bisa menunjukkan nilai kebenaran. Karena setiap proposisi itu ingat memiliki nilai kebenaran. Nah, pada nilai kebenaran dari sebuah KLP, nah bisa disebut sebagai nilai kebenaran atau nilai saja, ditentukan dari nilai anak kalimatnya berdasarkan definisi 2-7. Nah, definisi 2-7 itu sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi, untuk yang 2 itu adalah mengenai konjungsi, yang ketiga itu adalah disjungsi, dan seterusnya, sampai dengan diimplikasi. Jadi, nilai untuk kalimat proposisi H pada contoh 9 ditentukan oleh nilai daripada kalimat proposisi G dan K. Nah, ini tentu saja ya, kita sudah tahu bagaimana cara menarik nilai dari suatu proposisi. Jadi kalau di tugas 1 kalian juga sudah latihan untuk mendapatkan nilai G ini adalah dari nilai P itu kemudian ada ada penghubungnya yaitu eksklusif OR terhadap Q, dia nanti akan punya nilai kebenaran. Nah, begitu juga dan seterusnya untuk setiap anak kalimat. Nah, kemudian ya, nilai KLPG atau kalimat logika proposisi G itu juga dari P dan Q, KLP K dari P dan K1. Kemudian untuk K1 ditentukan oleh nilai proposisi Q. Jadi kalau Q misalnya adalah true, maka K1 tadi apa? Negasi Q, berarti dia adalah false. Nah, dan seterusnya. Kemudian jadi nilai H pada contoh 9 ditentukan oleh variabel proposisi P dan Q yang ada di H. Nah, semoga ini bisa dipahami. Nah, next ada yang namanya interpretasi dan tabel kebenaran. Definisi 9. Suatu interpretasi atau interpretation, dan dia disimbolkan dengan huruf I besar, adalah suatu pemberian nilai true or false pada setiap proposisi yang terpakai.
Nah, interpretasi I disebut sebagai interpretasi kosong atau empty interpretation apabila I tidak memberi nilai pada proposisi apapun. Jadi jika tidak memiliki nilai kebenaran true or false, dia dikatakan sebagai empty interpretation. Kemudian, interpretasi I disebut interpretasi untuk sebuah kalimat logika proposisi H bila I memberikan nilai pada setiap variabel proposisi yang ada di H. Jadi kalau H tadi dia punya kalimat di G, kemudian ada disjungsi dengan K. Nah, itu punya nilai setiap masing-masing kalimat logika proposisi. Maka dia dikatakan sebagai interpretasi I terhadap H jika memberikan nilai pada setiap variabel proposisi yang ada di H. Selanjutnya adalah contoh kita membuat interpretasi untuk kalimat logika proposisi H pada contoh 9. Jadi akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika P benar dan Q-nya adalah benar. Yang kedua adalah P benar, kemudian Q salah. Yang ketiga adalah P salah dan Q benar. Dan yang terakhir adalah P salah dan Q salah. Jadi kombinasi daripada nilai kebenaran untuk setiap P dan Q ada 4. Sehingga kita memiliki 4 kandidat interpretasi untuk kalimat logika proposisi H. Nah, kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, penarikan kesimpulan daripada nilai kebenaran logika proposisi H, maka kita akan membuat tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran seperti biasa kita buat ini untuk interpretasi untuk setiap kemungkinan I1 sampai dengan I4. Kemudian yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu K1. Jadi K1 tadi adalah negasi Q. Nah, K1 adalah negasi Q, sehingga di sini true, false, kemudian false, true, true, false, dan false, true. Kemudian untuk yang G, G merupakan ini ya, P eksklusif or Q. G, P eksklusif or Q. Nah, berarti kita cek untuk setiap proposisi P dan Q. Nah, untuk untuk penghubung eksklusif or adalah ketika true bertemu dengan false maka dia akan true. Nah, ini true, true, false, false, true, false, true, true, dan false, false, false. Oke, selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan nilai kebenaran untuk G. Kita butuh nilai kebenaran untuk K. K yaitu P dan K1. P dan K1. Ini kita punya K1. Kita tinggal melihat P dari sini. Berarti untuk eksklusif OR adalah true bertemu false, true. True, true, false, 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 dan false, true, true. Oke, kita sudah dapat untuk nilai kebenaran yang K. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan untuk yang kalimat H. Nah, G disjungsi K. Nah, untuk disjungsi adalah ini ya, berarti kita cek untuk G di sini atau saya ganti warna dulu, G dan juga K. Nah, untuk disjungsi itu adalah false dan true, true, true dan false, true, true dan false, true, false dan true, true. Nah, karena disjungsi itu adalah false, disjungsi false, hasilnya false, lainnya adalah true. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan nilai kebenaran daripada kalimat logika proposisi H dengan cara yang pertama adalah kita breakdown dulu anak kalimat setiap masing-masing proposisi. Jadi yang awalnya kalimat H itu panjang, kita partisi atau kita breakdown setiap anak kalimat. Setelah itu kita dapatkan lagi anak kalimat yang paling kecil yaitu proposisi P, Q. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah kita cari interpretasinya dengan kemungkinan nilai setiap proposisi daripada P dan Q. Kemudian yang ketiga adalah kita buat tabel kebenaran. Sehingga di paling akhir kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalimat logika proposisi H itu bernilai true pada setiap interpretasi untuknya. Jadi untuk interpretasi 1, 2, 3, dan 4 atau kondisi
P-nya itu adalah true, Q-nya true, yang kedua adalah P true, Q false, dan seterusnya itu semuanya adalah true. Nah, itu adalah cara penarikan kesimpulan dari kalimat logika proposisi. Nah, selanjutnya kita punya contoh yang lain. Tentukan nilai yang mungkin dari kalimat logika proposisi H. Nah, dia punya anak kalimat P disjungsi Q, kemudian dan atau konjungsi negasi P dan negasi Q. Nah, untuk setiap kemungkinannya sama dengan sebelumnya, ada 4 untuk kombinasi daripada proposisi P dan Q. Nah, kemudian kita membutuhkan negasi P, kemudian negasi Q. Nah, ini kita cek untuk setiap nilainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita mendapatkan anak kalimat yang pertama. Nah, ini kebetulan belum diberikan penamaan terhadap anak kalimat. Nanti kalian bisa tambahkan penamaan untuk anak kalimatnya. Nah, misalkan di sini adalah G. G adalah P disjungsi Q. Nah, punya nilai kebenaran masing-masing. Kemudian yang kedua adalah misalkan di sini K. Nah, K adalah negasi P dan negasi Q. Nah, dia juga punya nilai kebenaran masing-masing, sehingga kita punya kesimpulan terhadap kalimat logika proposisi H, yaitu G konjungsi K. Nah, hasilnya adalah ini false, 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 false. Sehingga kalimat logika proposisi H akan bernilai false terhadap setiap interpretasi untuknya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh 12. Tentukan semua nilai yang mungkin dari kalimat logika proposisi. Nah, ada P disjungsi Q dan negasi R. Nah, interpretasi untuk kalimat logika proposisi H itu ada 8 kemungkinan karena kita akan mengkombinasikan proposisi P, proposisi Q, dan proposisi R. Nah, ini true sebanyak 4 kali, false 4 kali, kemudian true 2 kali, false 2 kali, true 2 kali. Yang terakhir adalah true false. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan kemungkinan interpretasi, langkah selanjutnya adalah membuat tabel kebenaran. Nah, selanjutnya adalah kita menyusun tabel kebenaran. Jadi kita memiliki 8 kemungkinan interpretasi, kemudian kita dapatkan negasi daripada R, atau misalkan di sini kita simbolkan dengan K. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan nilai kebenaran untuk anak kalimat pertama, yaitu misalkan kita simbolkan dengan G. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai kebenaran untuk kalimat logika proposisi H, yaitu G konjungsi K. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sehingga kita bisa simpulkan atau kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalimat logika proposisi H tidak bernilai true pada setiap interpretasi untuknya. Kenapa? Karena ada beberapa yang bernilai false. Nah, di sini untuk interpretasi 1 itu false, 3 false, kemudian 5 false, dan 7 false. Nah, tetapi terdapat interpretasi terhadapnya H bernilai true. Kapan dia true? Bisa disebutkan misalkan pada interpretasi 2, yaitu P true, Q true, dan R false. Kemudian untuk interpretasi 4 yaitu P true, Q false, R false, dan seterusnya. Nah, itu bisa disebutkan kapan suatu logika proposisi H bisa bernilai true. Untuk kesimpulan secara umum adalah dia tidak bisa bernilai true pada setiap interpretasinya. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari contoh 10, 11, dan 12 terlihat bahwa kalimat logika proposisi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, kalimat logika proposisi disebut sebagai absah atau valid apabila H bernilai true pada setiap interpretasi I. Nah, untuk H disebut juga sebagai tautologi. Jadi untuk kasus di mana semua kemungkinan dari interpretasinya atau misalkan tadi I1 sampai dengan I4 semuanya bernilai true, maka dia disebut sebagai kalimat logika proposisi yang absah atau valid.
Nah, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai kalimat tautologi. Kemudian kemungkinan kedua adalah kalimat logika proposisi H disebut terpenuhi atau satisfiable apabila terdapat interpretasi U untuk H, I untuk H, sehingga H bernilai true terhadap I tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang bernilai true, maka dia dikatakan sebagai yang terpenuhi atau satisfiable. Kemudian yang ketiga adalah kontradiksi. Nah, kontradiksi atau unsatisfiable bila H bernilai false untuk setiap interpretasi I untuk H. Jadi apabila I1 sampai dengan I4 atau misalkan kita menggunakan 3 logika proposisi, misalkan P, Q, dan R tadi ada 8 kemungkinan interpretasi, ternyata semuanya bersifat bernilai false, maka dia dikatakan sebagai kontradiksi. Jadi kalau semuanya true dikatakan sebagai absah atau valid, semuanya false dikatakan sebagai kontradiksi atau unsatisfiable, dan apabila bernilai true or false dia dikatakan sebagai terpenuhi atau satisfiable. Nah, contoh 10 itu adalah yang valid, contoh 11 itu adalah kontradiksi, dan yang 12 adalah satisfiable. Selanjutnya adalah skema kalimat dan kesetaraan. Dapat dibuktikan bahwa masing-masing kalimat berikut ini adalah valid atau absah, yaitu memiliki kemungkinan interpretasi yang semuanya itu akan bernilai true. Jadi misalkan yang pertama, P atau negasi P. Jadi dia semuanya akan true, kemudian P atau negasi Q, kemudian P dan Q atau negasi P dan Q. Terlihat bahwa ketiga kalimat di atas merupakan bentuk yang serupa. Jadi P atau negasi P, Q atau negasi Q dan seterusnya itu memiliki bentuk yang serupa karena dia dihubungkan dengan konjungsi dengan operator atau dan negasi. Agar tidak perlu melakukan 3 kali pembuktian keabsahan, maka dapat digunakan skema kalimat atau sentence scheme. Nah, contohnya adalah H atau negasi H. Jadi kalimat 1, 2, dan 3 yaitu kalimat yang diperoleh dari H atau negasi H dengan mengganti kalimat variabel H dengan kalimat nyata atau instance, sehingga setiap kalimat akan terbukti menjadi valid. Nah, ini akan kita peroleh beberapa rule atau aturan dalam skema kalimat, sehingga kita tidak perlu membuktikan secara satu persatu, tetapi bisa menggunakan aturan-aturan dalam skema kalimat. Nah, ini ya, untuk membuktikan keabsahan atau kevalitan sebuah skema kalimat dapat dipakai dengan cara yang sama untuk membuktikan keabsahan sebuah kalimat biasa. Jadi dua kalimat H dan K disebut setara atau logically equivalent jika H diimplikasi terhadap K. Nah, ini bernilai valid atau semua kemungkinan interpretasi adalah true dan dia dapat dikatakan sebagai suatu kalimat tautologi. Ingat bahwa tautologi adalah yang interpretasinya keseluruhannya bernilai true. Nah, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan simbol H, kemudian sama dengan 3 kali atau ekivalen, atau H ini ekivalen terhadap K. Jadi ada 2 simbol yang digunakan, bisa menggunakan tanda sama dengan 3 kali, dan arah panah yang 2 kali, double garis, double line. Nah, ini ada beberapa aturan yang bisa kita gunakan dalam skema kalimat. Yang pertama adalah skema kalimat absah berdasarkan definisi. Nah, berdasarkan definisi, false itu akan ekivalen atau setara dengan negasi true. Nah, ini secara logika benar ya. Yang kedua adalah H implikasi dari K itu ekivalen dengan H dan K atau negasi H dan negasi K. Yang kedua, H negasi B implikasi K akan ekivalen dengan negasi H negasi H B implikasi K. Kemudian H negasi K, nah ini definisi daripada
H implikasi K itu sama dengan negasi H atau K. Kemudian H implikasi K yaitu H dan K. Kemudian B implikasi H. Kemudian ada H implikasi K, yang terakhir adalah H atau K implikasi dari K. Nah, ini adalah suatu skema kalimat abstrak berdasarkan definisi. Yang kedua, ada berdasarkan sifat identitas. Jadi semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. H atau false. Nah, ingat bahwa identitas daripada atau disjungsi itu adalah false. Jadi false, 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 maka dia akan kembali ke identitas, yaitu setara dengan H. Kemudian H dan true. Nah, ingat bahwa identitas daripada konjungsi itu adalah true. True, true, true dia akan true, true dia akan true. Selainnya false, maka ekuivalen terhadap kalimat itu sendiri atau identitas dari kalimat identitas dari kalimat itu sendiri. Kemudian true itu ini ya, H diimplikasi daripada H itu akan bernilai true atau setara. True itu akan setara dengan H. Nah, H dengan H. Kemudian untuk implikasi dari true, implikasi dari H itu akan setara dengan H atau dia akan kembali ke identitas kalimat logika proposisi H itu sendiri. Kemudian ada berdasarkan sifat dominasi. Nah, kalau berdasarkan sifat dominasi itu dia akan kembali ke nilai kebenarannya, true atau false. Jadi H atau true dia akan bernilai true. Kemudian H dan false dia akan bernilai false. Kemudian H implikasi true dia akan bernilai true. Nah, kemudian yang keempat adalah kalimat abstrak berdasarkan sifat idempoten. Jadi kalau idempoten itu adalah dia juga memiliki nilai yang sama. Jadi H atau H itu akan sama dengan H dan H itu sama dengan H. Kemudian yang kelima adalah sifat reflektif. Nah, reflektif ini adalah suatu hasil pencerminan ya. Kalau misalkan kita punya hubungan dari suatu operasi itu adalah biimplikasi, maka H akan ekuivalen terhadap H. Kemudian kalau terhadap operator implikasi atau jika maka H maka H dia akan ekuivalen dengan nilai true. Nah, kemudian yang keenam ada sifat komutatif atau simetris. Nah, simetris ini H dan K akan ekuivalen terhadap K dan H. Jadi dibalik ya, H dan K ekuivalen dengan K dan H. Nah, atau K atau H atau K akan ekuivalen dengan K atau H. Kemudian ada sifat atau operator diimplikasi H jika dan hanya jika K ekuivalen dengan K biimplikasi H, dan yang terakhir adalah negasi dari biimplikasi H negasi biimplikasi K sama dengan K, ini kebalikannya K negasi biimplikasi H. Kemudian yang ketujuh adalah sifat asosiasi. Nah, asosiasi ini berarti lokasinya bisa dibolak-balik, nah atau didistribusikan. H dan K dan L, nah ini akan bisa menjadi atau ekuivalen dengan H dan K dan L. Jadi yang awalnya buka kurungnya di depan, dia akan ekuivalen terhadap yang buka kurungnya di belakang. Kemudian H atau K atau L sama dengan atau ekuivalen dengan H atau K atau L. Jadi sama untuk yang konjungsi dan disjungsi. Kemudian untuk yang biimplikasi H biimplikasi K, biimplikasi L. Nah, ini sama dengan H biimplikasi K dan L. Jadi sama dengan yang atasnya. Dan yang terakhir adalah negasi biimplikasi. Nah, ini juga sama proses untuk sifat asosiasinya. H negasi biimplikasi daripada K negasi biimplikasi L. Nah, kemudian ada sifat transitif. Nah, di sifat transitif ini dia
akan mengurangi satu kalimat proposisi. Misalkan di sini H implikasi terhadap K dan K implikasi terhadap L. Nah, ini dia akan mengurangi kalimat proposisi K sehingga kesimpulannya atau ekuivalen terhadap H implikasi terhadap L. Kemudian untuk H biimplikasi terhadap K dan K biimplikasi terhadap L juga sama memberikan kesimpulan bahwa H atau ekuivalen terhadap H biimplikasi terhadap L. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah sifat kontrapositif. Nah, untuk sifat kontrapositif ini adalah hubungannya dengan negasi. Nah, H implikasi K itu akan ekuivalen dengan negasi K. Nah, ini posisinya dibalik, negasi K dulu. Implikasi terhadap negasi H. Kemudian negasi H implikasi K akan ekuivalen dengan negasi K. Nah, negasi K implikasi H. Jadi H-nya sudah tidak memuat implikasi lagi. Nah, selanjutnya adalah H biimplikasi K akan ekuivalen dengan negasi K biimplikasi negasi H. Jadi sama dengan yang sifat implikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, ini kita mungkin akan menemui yang dia berubah operator. Jadi untuk yang distribusi konjungsi terhadap konjungsi, ini disjungsi terhadap disjungsi. Nah, ini ada konjungsi terhadap disjungsi, konjungsi terhadap disjungsi terhadap konjungsi dan seterusnya. Oke, kita cek ya. Yang pertama H dan K dan L. Nah, ini sama dengan sifat asosiasi sebelumnya ya. H dan K. Ini didistribusikan menjadi H dan K, kemudian H dan L. Jadi diuraikan atau didistribusikan. Nah, ini H atau K, H atau L. Jadi ini H atau K atau H atau L. Kemudian kalau ini dan atau. Nah, menjadi H dan K atau H dan L. Nah, selanjutnya atau dan. Nah, ini H atau K dan H atau L. Kemudian ada disjungsi terhadap biimplikasi. H atau K, nah ini biimplikasi H atau L. Kemudian untuk implikasi dan biimplikasi H implikasi K, biimplikasi H implikasi L. Nah, yang terakhir adalah negasi dengan biimplikasi. Nah, negasi H biimplikasi K itu akan ekuivalen terhadap H biimplikasi dari negasi K. Nah, kemudian ada lagi sifat De Morgan. Jadi, untuk kalimat absa De Morgan, negasi H dan K, nah ini bisa didistribusikan menjadi negasi H atau negasi K. Nah, berarti yang awalnya operatornya dan menjadi atau. Nah, sama halnya ketika ada di operator atau, dia akan menjadi dan. Selanjutnya ada sifat double negasi. Jadi negasi H, maka dia akan ekuivalen dengan H karena negasi H. Kemudian ada exclude middle. Nah, di exclude middle ini akan H atau negasi H dia akan setara dengan nilai true atau mengembalikan nilai kebenarannya. H atau negasi H. Kemudian ada golden rule. Golden rule ini dia antara konjungsi dan biimplikasi akan menjadi biimplikasi dan disjungsi. Jadi H dan K biimplikasi H akan menjadi K, ini berarti K biimplikasi H atau K. Jadi dia akan yang awalnya hanya 2 menjadi K-nya yang 2 atau dia dikatakan sebagai golden rule. Kemudian ada kontradiksi. Nah, kontradiksi sama kontrapositif tadi berbeda ya. Nah, untuk yang kontradiksi adalah H
dan negasi H, nah dia akan bernilai false. Jadi ingat tadi kita punya nilai keabsahan atau valid itu adalah semuanya true, sedangkan untuk yang kontradiksi adalah semuanya false. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan modus ponens. Nah, untuk modus ponen ini adalah H dan H implikasi K. Nah, dia akan setara dengan H. Kemudian ada absorption. Nah, untuk absorption ini adalah H dan H atau K dia akan setara dengan H. Nah, kemudian H atau H dan K. Nah, berarti kalau dia memuat dan atau, ini atau dan, dia akan bernilai H. Kemudian H dan negasi H atau K, nah ini akan ekuivalen terhadap H dan K. Sedangkan kalau H atau negasi H dan K, nah ini tetap ya, berarti konjungsi operatornya adalah dan atau dan. Nah, dia akan ekuivalen menjadi H atau K. Kemudian ada skema keabsahan berdasarkan weakening dan strengthening. Nah, H dan K, nah implikasi terhadap H dan K implikasi terhadap H atau K, H implikasi H atau K. Nah, kemudian H atau K implikasi terhadap H dan K atau L. H atau K dan L implikasi terhadap H atau K. Nah, untuk membuktikan bahwa dua kalimat adalah setara, dapat menggunakan kesetaraan kalimat-kalimat yang telah dibuktikan kesetaraannya. Jadi skema-skema nilai keabsahan yang ada banyak ini itu sebenarnya telah dibuktikan kesetaraannya. Atau kalau misalkan kalian kurius, kalian bisa membuktikannya dengan cara yang tadi. Pertama kita harus mendapatkan kemungkinan interpretasinya. Jadi setiap P dan Q mempunyai interpretasi untuk true dan false-nya. Kemudian kita dapatkan dulu anak kalimatnya. Setelah itu kita akan mendapatkan tabel kebenaran untuk setiap interpretasinya. Nah, contohnya dibuktikan bahwa negasi P atau negasi P dan Q akan setara dengan negasi P dan negasi Q. Nah, yang pertama kita bisa membuktikan dari H. Jadi kita ambil untuk kalimat daripada H dulu. Kita tuliskan di sini negasi P atau negasi P dan Q. Nah, kita uraikan dengan cara menghilangkan buka kurung yang paling luar. Jadi negasi P. Nah, kemudian negasi daripada atau ini menjadi dan. Nah, dan ya, dan kemudian negasi terhadap kalimat ini, nah kita tambahkan negasi P dan Q. Kemudian kita sudah menguraikan negasi P dan Q. Nah, negasi ini nah ini ya, kita tambahkan atau kita bisa mengelompokkan menjadi negasi P. Nah, kemudian negasi daripada dan adalah atau, kemudian negasi Q. Nah, negasi P, jadi negasi yang paling luar ini akan masuk ke setiap proposisi. Negasi P, negasi daripada konjungsi ada disjungsi dan negasi terhadap Q. Kemudian negasi tadi sesuai dengan identitas double negasi menjadi P itu sendiri, kemudian atau disjungsi negasi Q. Kemudian sesuai dengan sifat selanjutnya, nah berarti sifat distribusi negasi P dan P. Nah, dituliskan di sini negasi P dan P. Atau negasi P dan negasi Q. Nah, negasi P dan negasi Q. Kemudian kita sudah dapat dari sifat distributif tadi. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai kebenaran negasi P dan P itu akan bernilai false.
Nah, kemudian atau negasi P dan negasi Q. Nah, sehingga untuk false, kemudian operatornya atau terhadap negasi P dan negasi Q, nah itu akan bernilai ini ya, kalimat itu sendiri, negasi P dan negasi Q, sehingga terbukti bahwa kalimat H yang awalnya seperti ini itu akan setara dengan kalimat K, yaitu negasi P dan negasi Q. Selanjutnya contoh ke-20 tunjukkan bahwa H yaitu P dan Q, implikasi P atau Q adalah valid. Jadi untuk membuktikannya kita bisa uraikan dengan yang pertama dengan menggunakan definisi dari implikasi, yaitu negasi P dan Q atau P atau Q. Jadi P dan Q implikasi itu bisa dirubah menjadi negasi P dan Q atau. Kalian bisa cek di definisi atau keabsahan dari definisi implikasi. Kemudian negasi P, nah ini negasi terhadap dan adalah atau, kemudian negasi Q atau P atau Q. Nah, kemudian negasi P atau negasi Q, nah itu bisa bernilai P atau P ini kita ganti dengan negasi Q. Sehingga kita bisa menggunakan keabsahan dengan sifat exclude middle, yaitu negasi P atau P dia akan bernilai true, negasi Q atau Q dia akan bernilai true, sehingga true atau true dia akan bernilai true, sehingga terbukti bahwa kalimat H, P dan Q implikasi P atau Q akan bernilai valid. Baiklah, sekian untuk materi di minggu ketiga. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.